Nah ini lur, halo, assalamualaikum lur, berjumpa lagi dengan saya Mas Bin. Kali ini saya mau telisik makam lur, yaitu makam Danyung Daksina Loyo yang berada di desa Daksina Mulyo, Kecamatan Grogol, Sukoharjo lur. Lah, ini makam di sini tuh sangat-sangat terkenal keangkerannya lur. Nah, ini keangkerannya apa saja? Nanti saya jelaskan sambil itu ya lur ya. Sambil kita jalan-jalan menelisik ke kuburan yang angker ini lur. Nah, jadi makam Danyung itu memiliki filosofi sendiri lur, yaitu berada di antara kehidupan dan kematian yang harmonis kayak gitu. Jadi ini langsung saja ya lur ya, ini langsung kita mau menelisik satu-satu mengenai keangkeran di makam Danyung Daksina Loyo ini lur. Nah ini bisa dilihat di belakang saya ini ada sebuah pohon ya lur ya. Ini pohon, kalau tidak salah ini pohon trembesi. Di sini itu dikatakan lur, ini banyak yang melihat sesosok seperti amit-amit kayak kuntilanak kayak gitu lur. Jadi wanita bergaun putih, dia berada di sekitar pohon ini lur. Ini kemungkinan pohonnya usianya udah itu ya lur ya, udah mungkin puluhan atau sampai ratusan tahun. Sementara makam Danyung ini sendiri itu berada di kota Sukoharjo ya lur ya, cuman kepengurusannya itu masih diurus Pemkot Surakarta lur. Jadi Pemkot Surakarta itu mengurus makam Danyung ini sama makam Praji Minulyo yang ada di Kartosuro lur. Ini makam ini luas banget ya lur ya, ini kurang lebih ada sekitar 10 hektar lur.
Nah lur, jadi makam Danyung itu dikatakan angker itu karena menyimpan banyak misteri ya lur ya. Ini menurut beberapa sumber lur yang ada di sekitar sini, contohnya warga-warga di sekitar sini atau dari sumber yang lain, dari website atau blogger yang saya baca. Ini di sini tuh ada sosok bayangan tadi wanita bergaun putih lur. Terus ada lagi sosok bayangan hitam. Bayangan hitam itu besar lur, diane besar, diane merambat antar pepohonan kayak gitu. Jadi diane seolah-olah kayak terbang kayak gitu lur. Dan ini dari satu pohon ke pohon lain itu berbentuk bayangan besar lur. Nah, lalu ada lagi seperti suara-suara kayak gitu lur. Suara-suara yang tidak ada wujudnya, seperti langkah kaki yang enggak ada wujudnya. Terus suara tangisan yang tiba-tiba berhenti, tiba-tiba terdengar lagi kayak gitu lur. Nah, jadi menurut kabar yang beredar lur, ini ada sebuah pohon asem lur, pohon asem yang besar. Ini ada penunggunya lur, yaitu bayangan hitam yang melompat dari dahan ke dahan lur. Tapi bayangannya itu besar lur. Jadi seakan-akan dia nih melompat dari pohon ke pohon kayak gitu. Nah, setelah tadi saya muter-muter cari ya lur ya, ini katanya itu pohon asam lur. Nah, pohon asamnya itu ini lur, kemungkinan besar ya ini lur pohonnya. Assalamualaikum. Nah, ini lur bisa dilihat keadaannya ya lur ya. Ini di sini itu makamnya benar-benar sepi lur. Jadi saat malam hari kayak gitu warga itu jarang banget ada yang berani lewat di sini lur. Ya karena apa? Karena mitosnya itu yang beredar di masyarakat itu makam di sini itu angker banget lur. Nah, ini udah jam setengah 3 ya lur ya. Ini mau jam 3 subuh lur. Kita coba telisik masuk lebih dalam ya lur ya. Jadi di kanan dan kiri ini makam ya lur ya. Ini benar-benar makam yang rapat. Jadi di kanan sama di kiri ini kuburan yang benar-benar rapat. Lalu mengenai kabar yang beredar lagi lor, ini menurut cerita ya lor ya, menurut sumber yang saya baca itu dulu ada pemuda lor, pemuda yang memberanikan diri lewat sini lor. Karena apa? Dirinya itu sudah terbiasa lewat sini lor. Nah tapi suatu waktu itu lor, dia itu saat lewat sini lor itu nggak ketemu sama ujungnya lor.
Jadi dia ini begitu lewat di jalan sini itu, dia ini itu terus kembali lur. Jadi ceritanya itu dia udah jalan dari sini, seumpama dari sini ke arah timur. Nah, nanti dia itu tiba-tiba itu kembali lagi lur, kembali lagi ke barat. Nah, kayak gitu terus menerus sampai denger kayak, kalau enggak salah ya lur ya, yang saya baca itu sampai dia itu dengar suara azan lur. Begitu dia dengar suara azan, dia itu baru sadar. Nah, lalu ada lagi itu juga pemuda lur. Nah, pemuda itu entah kenapa ya lur ya, dia itu tiba-tiba ditemukan di depan gerbang masuk ke makam Danyung ini lur. Nah, setelah ditanya apa, dan itu tampak linglung lur. Jadi kayak orang bingung kayak gitu, kayak orang yang habis mabuk atau sako kayak gitu lur. Nah, cuman ada satu hal yang dia ingat lur. Nah, yang dia ingat itu dia itu melihat sesuatu lur, melihat sesuatu seperti bayangan kayak gitu besar lur. Nah, saat itu juga dia itu udah lupa lur. Mungkin dia saat melihat sosok itu kaget ya lur ya, kaget terus pingsan atau gimana. Tapi yang anehnya, kenapa dia itu yang tadinya di dalam sini, berjalan di sini, lalu tiba-tiba sudah berada di depan gerbang masuk ke makam ini lur. Nah, lucunya di sini lur. Yuk kita sambil masuk jalan lagi lur. Ini kalau ada yang berani lewat sini sendirian lur, ini memang saya akuin jos ya lur ya. Ini memang jalannya ini memang sepi banget, nggak ada masyarakat yang lewat di sini. Kanan kiri semua kuburan lur. Kamu nggak bisa lihat lur apa yang ada di balik pohon itu, apa yang ada di balik makam ini. Nah, kamu kan nggak bisa lihat lur. Yang ngeri itu di situ. Kita telisik-telisik sedikit ya lur ya, kita telisik-telisik sedikit sambil mencari faktanya, apa benar kabar yang beredar itu demikian lur, apa benar makam ini, makam Danyung ini benar-benar angker, benar-benar banyak penunggunya, benar-benar ada sosok jin kafir yang suka mengganggu lur, menampakkan dirinya atau mengganggu atau menampakkan sosok-sosok bayangan atau wanita pakai gaun putih atau suara-suara yang lain lur. Kita coba buktikan ya lur ya. Lalu menurut kabar yang beredar pula lur, tempat ini di makam Danyung ini seringkali dibuat untuk tempat ziarah lur. Nah, tapi moga-moga aja yang kebanyakan orang yang ziarah itu tujuannya memang untuk mendoakan lur. Nah, tapi menurut berita yang saya baca, orang-orang yang ziarah sini itu tujuannya ada yang nakal lur, ada yang meminta amit-amit kayak pesugihan kayak gitu lur. Nah, ini biasanya itu dia meletakkan sesuatu ya lur ya, atau meminta sesuatu dengan sesajen lur. Ini itu di sini lur, di pohon ini. Nah, ini ada pohon besar ya lur ya. Nah, biasanya itu lur, orang-orang yang meminta ritual kekayaan kayak gitu, dia meletakkan sesuatu di situ lur, di bawah pohon kayak sesajen kayak gitu. Ada juga yang meletakkan di sekitar makam yang tua kayak gitu lur, makam-makam kiai atau makam-makam sesepuh kayak gitu lur.
Nah itu salah ya lur ya, itu nggak boleh ditiru. Kalau kita mau meminta ya meminta kepada Tuhan atau Allah ya lur ya. Lah ini bisa dilihat lur, pohonnya benar-benar serem lur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba dibayangkan lur betapa gelapnya ya lur ya. Saya nggak tahu persis ya lur ya, dimana ada penampakan sosok wanita bergaun putih itu ya lur ya, atau kita bisa sebut saja kuntilanak lur. Nah menurut cerita itu ya, dia itu berada di sekitar pohon-pohon besar di area makam Danyung ini lur. Jadi ada dua lur di sini tuh lur, yang sering katanya menampakkan diri ke warga di sekitar ya lur ya, atau orang luar yang tidak sengaja lewat masuk ke makam ini ya lur ya. Ini ada yang melihat sosok wanita bergaun putih lur, amit-amit kayak kuntilanak kayak gitu. Yang kedua sosok bayangan hitam lur, bayangan hitam yang tidak beraturan, tidak berbentuk kayak gitu. Nah tapi dia itu terbang lur, kelihatan hitam-hitam kayak kain besar kayak gitu, terbang lur di antara pohon satu ke pohon yang lain kayak gitu. Lalu ada juga dari suara-suara jejak kaki seperti ini ya, tapi orangnya tidak ada, tetapi jejak kaki itu terus mengikuti lur. Saat kamu berjalan kayak gitu, saat kamu melangkah gini jedet, nah itu kamu mendengar dua langkah kaki lur, padahal kamu hanya sendiri. Itu ada juga lur yang seperti itu lur, menurut cerita yang saya baca ya lur ya. Ada juga yang dengar suara gamelan lur, gamelan lirih-lirih seperti itu. Assalamualaikum. 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 Tapi yang paling fenomenal ya lur ya, yang paling fenomenal itu di sini itu katanya lur, itu ada sosok penjaga lur. Sosok penjaga itu seperti pria tua memakai baju adat Jawa kayak gitu. Nah dia itu menunggu di sini lur, jadi dia menjaga daerah makam Danyung ini lur. Nah itu yang juga sering dilihat oleh warga di sekitar sini lur, menurut apa yang pernah saya baca. Kita coba masuk ke sebelah utara ya lur ya. Di sini kita bisa lihat ya lur ya, banyak makam-makam, atau kalau di istilah Jawa itu kayak kijing lur, yang bentuknya beraneka ragam ya lur ya, yang biasanya itu yang mempunyai orang Kristen ya lur ya. Nah ini memakai gaya sudut seperti itu, saya baru pertama kali lur lihat wujud makam atau kijing yang seperti ini ya lur ya.
Di belakang juga ada. Sementara yang norma-norma standar kayak gini itu biasanya orang-orang Jawa atau orang-orang Islam ya lur ya, karena memang orang Islam itu nggak menuntut lur, nggak menuntut untuk sebenarnya ya lur ya, orang Islam itu nggak menuntut untuk dikicing lur. Jadi orang meninggal kayak gitu dalam Islam, kalau sudah 1000 hari ya lur ya, itu nggak menuntut untuk dikicing atau dikasih sungkuh kayak rumah-rumahan kayak gitu. Itu sebenarnya nggak perlu lur dalam Islam lur. Sebenarnya memang hanya polosan lur, hanya diberi tanda atau batok ya lur ya, dari kepala sampai ke kaki. Jadi kayak dikasih batok kayak gitu, 2 ya lur ya, buat kepala sama kaki kayak gitu lur. Itu kalau dalam Islam sepengetahuan saya ya lur ya. Assalamualaikum. Jadi makam Danyung atau makam Daksinoloyo ini luasnya kurang lebih 10 hektar ya lur ya. Ini memang luas banget lur. Saya yakin dulur-dulur semua kalau lewat di sini sendirian lur malam hari, apalagi jam 3 seperti ini, saya yakin dulur-dulur semua mungkin nggak berani ya lur ya. Saya pun kalau sendirian mungkin berpikir ulang lur, berpikir ulang untuk melewati tempat seperti ini lur. Ini bisa dilihat sendiri ya lur ya, begitu gelapnya, begitu menyeramkannya lur. Ini kalau saya sendiri di sini ya lur ya, kalau ada apa-apa saya nggak bisa meminta tolong lur. Sumpama kejadian seperti orang yang lelung tadi, atau seperti orang yang berputar-putar tadi lur, seperti yang tempat yang sama seperti itu terus menerus lur. Assalamualaikum. Nah ini lur, ini uh, kuburan yang dikotakan seperti ini ya lur ya. Ini disebutnya seperti pamicen lur. Jadi sekota ini itu sudah dibeli sama seseorang ya lur ya, untuk menguburkan keluarganya. Tetapi bisa dilihat lur, ini dari gerbangnya atau dari suasana di dalamnya lur, ini kemungkinan ada sesepuh lur, sesepuh yang meninggal dan dikuburkan di sini lur. Entah itu dulu itu sosok kiai atau sosok orang yang berpengaruh lur di zamannya lur, atau dia bisa juga pahlawan lur. Nah itu seperti ini lur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya melihat sesuatu lur, mungkin sepertinya burung lur. Dia terbang dari bawah menuju ke arah barat lur. Coba ya lur ya, kita lihat. Itu kalau enggak burung ya anakan anakan burung gereja, atau itu ya lur ya, kalau bahasa Jawa gemak itu.
Nah ini lur. Nah jadi ini tadi saya sudah memasuki ya lur ya, mengeksplor atau menjelajahi dari makam Danyung ini sendiri lur. Kurang lebih dari awal saya tadi masuk sekitar jam 12, ini sekarang sudah sekitar jam 3 lebih lur, menjelang subuh lur. Saya sudah masuk dari masuk gerbang tadi, kita sudah menelisik satu-satu lur. Jadi kita sudah menelisik satu-satu, sedikit-sedikit kita sudah mengungkapkan kabar yang beredar di sekitar makam Danyung ini lur. Nah tapi saya sendiri sampai saat ini lur tidak melihat sesuatu penampakan lur. Nah saya hanya merasakan sesuatu seperti bau bunga yang sangat menyengat lur, seperti bau bunga melati dicampur sama bunga yang buat 7 rupa yang buat orang nyekar itu ya lur ya, kayak mawar-mawaran gitu. Terus yang kedua saya tadi ya lur, itu kalau enggak salah ya lur ya, bisa jadi saya tadi melihat seperti sebuah cahaya lur. Jadi sebuah cahaya seperti itu masuk ke dalam batang pohon lur. Lah seperti itu lur. Jadi untuk konten telisik saya hari ini ya lur ya, ini saya tutup sampai di sini ya lur ya. Untuk itu jangan lupa subscribe, share dan komen ya lur ya. Assalamualaikum lur.